Shalom, selamat sore semuanya. Selamat berjumpa, selamat bergabung di acara Revival Restoration Service hari ini tanggal 17 November 2025. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu dari Pak Edi ya tentang perkara ilahi yang besar di tahun 2026. Jadi kita menghadapi tahun 2026 itu bukan hal yang mudah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita. Nah, sebelum Amin. kita mulai acaranya, kita berdoa dulu. Silahkan Pak Edi dipimpin doa, sekalian langsung dimulai saja. Terima kasih. Oke. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur terima kasih buat kesempatan indah pada sore ini. Kami bersyukur, kami kumpul, Tuhan, firman-Mu berkata, dua tiga orang berkumpul, Engkau hadir. Walaupun kami jarak berjauhan, tetapi Engkau selalu ada di dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur Bapa kalau kami bisa masuk di bulan November ini, penyertaan-Mu luar biasa. Immanuel Bapa, luar biasa ya Bapak dari Januari dan sampai sekarang dan sebentar juga Bapak kami mau meninggalkan di tahun tahun 2025 ini supaya kami semakin disiapkan, dikuatkan Tuhan melalui rahasia-rahasia firman-Mu tentang perkara ilahi yang besar di tahun 2026. Tentunya kami nggak mampu tanpa urapan-Mu, tanpa kuasa-Mu Tuhan untuk masuk di tahun yang baru nanti Tuhan. Untuk itu kami menyediakan hati kami pada sore ini untuk menerima rahasia-rahasia kunci-kunci kerajaan Allah yang sudah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang berkata, Maleakhi 3 ayat 18, Aku akan mengadakan perbedaan-perbedaan. Mana anakku yang selalu berdoa dan berharap kepadaku dan yang tidak. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan yang selalu berharap kepadamu. Urapi Tuhan tempat ini Tuhan, juga jaringan internet kami, baik sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang belum hadir Tuhan, berkati mereka satu persatu. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami mau menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Ya, langsung ya. Oh iya, oke. Jadi kita tidak ada pujian. Karena yang ngamen pada nggak bisa yang ngamen. Yang main kencrengan itu loh, saudara. Saya sendiri tuh kok ya nggak bisa main gitar loh. Coba kalau saya bisa main gitar, waduh, tiap hari gitar terus. Makanya saya nggak bisa main gitar. Dari dulu saya latihan gitar, punya gitar ya nggak bisa-bisa terus. Tapi nggak apa-apa. Mari kita mau bahas tentang perkara ilahi yang besar di tahun 2026. Jadi teman-teman semua, hari ini yuk kita flashback ke belakang lagi. Apa yang sudah diberikan dari RRS, pemuritan RTM, kita buka lagi. Yang dulu-dulu kita buka lagi. Supaya apa? Kita supaya mengerti. Diisi lagi. Ceritanya kalau kita itu di-refresh ulang supaya kita tuh sehat full, supaya bisa mendapat kunci-kunci kerajaan Allah. Karena ini penting sekali. Ada tuh firman Tuhan, mereka melihat tapi tidak melihat, mereka mendengar tapi tidak mendengar. Nah, ada tuh orang-orang seperti itu. Tetapi kita ini anak-anak Allah yang benar-benar bisa mendengar dan bisa melihat kuasa Tuhan luar biasa di dalam hidup kita. Nah, untuk itu kita harus bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan untuk menghadapi di tahun 2026. Jadi kita kira-kira tinggal 41 hari ya, tidak salah ya. 41 hari. Jadi kita akan meninggalkan tahun ini. Nah, tentunya kita harus mempersiapkan. Karena di tahun 2026, banyak hamba-hamba Tuhan juga ngomong tahun besok itu tidak lebih baik daripada tahun sekarang. Nah, di situ. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, nggak boleh takut. Karena Tuhan sendiri akan membedakan mana anakku yang selalu berharap kepadaku dan yang tidak. Maleakhi 3 ayat 18 tadi, saudara. Nah, di situ. Supaya kita itu dibedakan. Supaya kita mengalami kuasa Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Di tahun 2026, kita harus menggunakan kuasa Tuhan. Dari perkataan kita, firman Tuhan, semua yang harus keluar. Kita tidak bisa pakai
cara berpikir kita sudah tidak bisa lagi. Lah, terus apa Pak Edi? Ya pakai firman. Supaya apa? Itu terjadi. Di dalam Matius 4 ayat 4 sudah berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Roti itu berkata apa? Uang, makanan. Saudara, apa kata dokter itu kenyataan? Benar enggak? Saudara kena cancer, kenyataan. Tetapi apa kata firman adalah kebenaran. Bahwa kamu tuh benar sehat. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau menjadi sembuh. Nah, di situ saudara. Saudara mengalami sekarang. Nah, ada 3 hal yang nanti saya akan bahas. Yang pertama adalah paling basic. Pertumbuhan iman kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kadang-kala kita iman hanya untuk berkat saja. Benar enggak saudara? Saya beriman, saya dapat berkat terobosan. Ya saudara, imannya sampai di sana. Dia tidak bisa mengukur imanku percaya sama Tuhan sungguh-sungguh, ya, saya masuk ke surga. Jadi banyak orang tidak mempersiapkan dirinya sendiri, ya, hanya iman percaya bahwa aku sukses, kerjaanku sukses, semua serba diberkati. Dia tidak tahu kalau sebenarnya yang lebih lagi itu iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu iman yang benar-benar kuat. Kalau iman hanya untuk apa ya? Kerjaan, usaha, bisnis. Saudara kalau menekuni di sana, saudara nanti akan kecewa dengan Tuhan. Nah, di situ. Jadi iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana supaya kita tuh bisa beriman kepada Tuhan Yesus? Kalau kita buka di dalam Roma 10 ayat 17 ya, saya akan bacakan ya. Roma 10 ayat 17 ya. Ini sering ya, sering difirmankan ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Firman Tuhan. Yaitu apa? Mendengar firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Ya. Supaya apa? Imannya timbul. Kalau saudara hanya dengar khotbah, saya percaya imanmu tidak akan pernah timbul. Benar. Coba saja. Tapi kalau engkau membaca firman Alkitab, kamu baca setiap hari. Dan kamu rajin membacanya, kamu mendapat sendiri dari Tuhan. Tuhan akan ngomong, akan mewahyukan firman itu kepada saudara dan saya. Kalau saudara mendengarkan khotbah berarti tidak boleh, Pak. Boleh. Tetapi khotbah itu, saudara, yang dapat pertama siapa? Pengkhotbahnya. Benar enggak? Tetapi kalau saudara membaca firman Tuhan yang mendapat pertama sama saudara dan saya membaca firman Tuhan rajin di situ saudara. Makanya kita itu butuh panduan. Saya itu kan selalu ada panduan di gereja kami itu membaca Alkitab 1 tahun habis. Jadi urut. Matius nanti sampai habis, Lukas sampai habis seperti itu. Supaya kita dibaharui terus, saudara. Nah, di situ. Nah, Yohanes 1, kita buka juga ya, Yohanes 1, ayat 8 sampai 9. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi harus, saudara, menerangi. Jadi firman itu benar-benar menerangi kita. Supaya apa? Kita tidak salah jalan. Nah, banyak sekali anak-anak Tuhan tidak pernah membaca firman Tuhan. Tidak ada terang jalannya. Buntu, mau usaha aja buntu. Ya, beneran saudara. Wah, kenapa ya Pak? Aku mentok Pak Edi. Ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke belakang nggak bisa. Bisanya apa? Hanya ke atas, saudara. Di situ, saudara. Jadi ada jalan. Kalau tidak pernah ada firman, saudara, jalanmu gelap. Ya. Bukanlah firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami, saudara. Pelita bagi jalan hidup kita.
Kenapa kita teranduk kepada batu? Karena tidak ada firman. Saat kita jalan, kita teranduk kepada batu. Padahal Mazmur 91 ya. Supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular tedun akan kau langkai, kau akan menginjak anak singa. Saudara, Mazmur 91 seperti itu. Jadi, mulai hari ini nomor 1 adalah membaca firman dan merenungkan. Renungkanlah itu siang dan malam. Ya. Kita buka di dalam Yosua. Ini ayat yang terkenal ya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tidak hanya berhasil saja, orang berhasil kalau nggak beruntung rugi nggak? Rugi waktu. Contohnya gini, saudara jualan baju, harganya baju, kamu kulaan, ngambil harganya 10.000. Lama enggak laku, terus kamu jual lagi 10.000, kan Bu? Itu berhasil menjual, tapi nggak beruntung. Jadi untuk itu kita harus beruntung. Supaya apa, saudara? Supaya kita tuh mengalami kuasa Tuhan, sukacita. Coba saudara kalau nggak diberkati, sedih terus rasanya, benar nggak saudara? Saya tuh paling sedih tadi cerita-cerita sama Bu Tanti sama Ci Ilda sebelum acara mulai. Saya ngomong gini, kalau orang-orang RRS tidak diberkati, saya rasanya sedih banget. Sedih sekali. Saya sendiri punya MK. MK itu namanya singkatan Mesbah Keluarga. Nah, saya kalau melihat domba-domba yang kami gembalakan, sampai nggak diberkati, selalu saya interogasi. Ada apa sih sebenarnya? Padahal firman sudah kita tabur. Saya cari kenapa kok ini tidak diberkati Tuhan. Kenapa ini kok tidak ada terobosan Tuhan. Rasanya keran seperti ditutup itu kencang sekali. Netes pun tidak ada, seperti kena kutuk, saudara. Langit tembaga tanah besi. Ada tuh ayatnya, saudara. Hal-hal seperti itu. Saya cari masalahnya. Akhirnya ketemu. Begitu ketemu, saya ajari cara-caranya. Supaya kamu diberkati. Saya pancing. Kalau seandainya ada beberapa kali, saya mancing gini. Masalahnya mesti uang. Rata-rata tuh uang semua, hampir rata-rata ya. Ini kebangetan sekali orang. Saya nggak ada uang ya Pak Edi. Akhirnya saya kasih uang, saya pancing. Saya kasih 500. Yang 1/10 kamu tabur. Saya bilang gitu. Belajar kamu. Akhirnya benar. Mulai ada terobosan. Sedikit-sedikit. Saya ajari nabur kamu. Belajar kamu firman Tuhan. Nah akhirnya sampai sekarang, puji Tuhan. Mulai ya lumayan lah. Bisa beli kendaraan. Ya, Vario. Walaupun bekas ya enggak apa-apa atau saudara. Yang penting bisa naik sepeda motor. Jadi saya enggak usah jemput. Karena saya selalu ngajari. Ya, bagi saudara yang belum punya mobil, belajar. Berdoa percaya sama Tuhan. Punya mobil. Saya selalu bilang gitu. Karena harus saudara. Saya enggak mau. Tidak terjadi kenyataan di dalam hidup. Saya bilang gitu. Buat apa saya bilang gitu. Nah caranya bagaimana? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan. Bukankah ini yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Nah di situ saya mengajari. Supaya apa ya saudara? Supaya orang ikut Tuhan itu semakin senang. Semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Oh iya ya Tuhan. Bukan cari Tuhan itu cari berkatnya. Lah banyak orang yang tidak mengerti. Cari Tuhan cari berkatnya. Ya seperti pasukannya Roma yang menyalibkan Tuhan Yesus, buang undi itu pakaiannya Tuhan Yesus, maunya hanya pakaiannya saja. Pakaiannya Tuhan Yesus itu kan mahal, tidak ada potongannya sama sekali. Nah di situ dia hanya pengen pakaiannya mahal, itu pakaiannya kain mahal sekali. Di situ saudara. Nah disitulah. Jadi yang pertama adalah
Iman percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya itu seperti ini loh, saudara. Cincin. Cincin itu kan tidak ada potongannya ya, saudara. Percaya 100%. Memang tidak mudah belajar, saya pun juga. Jadi percaya 100% itu gini. Andai kan saya sama Linca udah kenal sudah lama sekali. Dari sejak kecil, saya sering main sama Linca. Wah, sharing juga sama Linca. Makan ya sama Linca dari kecil ya, atau kemana-mana sama Linca. Akhirnya suatu saat, saya mau pergi ke Australia 1 tahun. Nah, saya titip Linca emas. Saya punya emas, contohnya saya punya emas 10 kilo. Saudara, orang nanggung-nanggung. 10 kilo saya titip ke Linca. Dah. Loh, kok dititip ke saya kenapa Pak Edi? Ya saya mau ke Australia atau ke Jerman. Berapa lama? 1 tahun. Kok lama sekali? Makanya saya titip emas kepadamu. Kenapa kok enggak dititipkan ke BCA atau apa? Enggak, nanti enggak ditipu, saudara. Oh iya, akhirnya saya titip sama Linca. Emas 10 kilo. Apakah saya tiap hari tanya Linca, Linca gimana emasku? Enggak kan saudara? Karena saya percaya. Sering ada hubungan yang baik sama Linca. Jadi apa? Sama-sama percaya. Andai kan emas itu hilang sama Linca pasti ditukari kok. Ya, orang percaya itu seperti itu. Tapi kalau orang tidak percaya, selalu nelpon Linca. Andai kan saya tidak pernah ada hubungan yang baik dengan Linca, saya pasti nelpon Linca. Linca gimana emasku? Jangan kamu jual ya, tolong dirawat. Karena apa saudara? Khawatir, ketakutan. Karena tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak ada persekutuan. Tidak ada iman percaya lagi kepada Tuhan. Ada roh kekhawatiran di dalam hidupnya, sehingga selalu khawatir di dalam pikirannya, sehingga pikirannya itu dikuasai oleh apa saja? Jiwanya. Di situ. Sehingga selalu kalah. Nah, hal-hal ini mulai hari ini coba saudara. Hilangkan semuanya itu, diganti firman Tuhan. Semakin percaya sama Tuhan. Jangan hanya minta berkat saja. Nah, di situ saudara. Nanti akan saya terangkan tentang berkat yang sesungguhnya saudara. Supaya nanti saudara mengerti. Nah, di situ. Jadi kita harus bertumbuh iman percaya kepada Tuhan Yesus. Semakin percaya. Karena di tahun besok ini tahun tidak mudah. Kalau sampai saudara gagal, hancur semua. Ngeri sekali saudara. Banyak anak-anak Tuhan yang bunuh diri itu banyak loh saudara. Benar saudara. Saya punya teman, belum lama ini, dia mengakhiri hidupnya. Saya tuh sampai mau nangis. Masih punya anak kecil-kecil saudara. Waktu saya mesong, layat, saya nangis loh saudara. Tuhan, kenapa ini kok boleh terjadi toh Tuhan? Kenapa Tuhan? Di situ saudara. Teman lama, tahu-tahu saya dikabari meninggal. Saya layat, saya tanya, itu anaknya toh? Iya. Hanya masih kecil-kecil saudara. Aduh saudara, mau nangis, anaknya perempuan-perempuan loh. Saya tuh punya anak perempuan, jadi rasanya tuh mau nangis, saudara. Lihat itu, aduh Tuhan, kok bisa terjadi? Istrinya saya tanyai, kok bisa toh? Ini bisa terjadi. Ini teman saya dari SD, SMP, SMA, kuliah dulu sama saya bilang gitu. Dia cerita semuanya, aduh, masalah utang piutang, nggak bisa bayar. Saudara, di situ saudara. Waduh, saya tanya gerejanya mana? Kamu bergereja enggak? Saya bergereja Pak Edi. Gerejanya di A. Loh, enggak ada yang bimbing toh. Ya ada, cuma saya juga enggak tahu Pak. Seperti itu. Aduh, susah toh saudara bayangkan. Pembimbing, pembina, termasuk kita nih RRS. Saudara harus banyak tanya. Saudara, jangan berdiam. Kalau ada apa-apa, bisa kontak kita. Supaya kita pun tahu, mendoakan. Karena itu hal-hal yang penting sekali. Saudara, jangan sampai saudara dendam sendiri dalam hidupmu itu ditipu setan. Nah, seperti itu, saudara. Jadi ayo semua
yang mulai RRS ini kita harus siapkan semuanya sebelum kita mengakhiri tahun ini. Yang pertama adalah pertumbuhan iman. Saya juga belum tahu pertumbuhan iman saudara. Jadi saudara kalau pengen tanya, boleh nanti bertanya sebanyak-banyak mungkin karena sudah mau tutup buku kita. Bagaimana saudara selama ini ikut RRS? Ada perubahan nggak di dalam hidupnya? Atau malah tambah kacau? Saudara. Nanti kita akan bahas itu, saudara. Saya tuh masalahnya malu Pak Edi dengan Pak Edi. Ya nak malu dengan saya kan ada Bu Hilda, ada Bu Tanti. Ya, boleh tanya di sana, enggak apa-apa. Ya, di situ saudara. Jadi boleh tanya, saudara, sampai mendetil. Kita siap melayani, saudara, di situ. Itu yang pertama. Pertumbuhan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan apa tadi? Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 7, Yohanes 1 ayat 8, saudara 9 tentang terang. Terang itu sudah ada di dalam hidupmu. Ya, kalau saya tambah ini firman itu sebenarnya banyak sekali nih. Yesaya 60 digenapi saudara. Bangkit menjadi terang, terangku datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasku. Nah, di situ saudara. Yang kedua, ini tidak kalah penting, semua penting saudara. Pembaharuan pikiran. Jadi pikiran kita harus dibaharui terus setiap hari. Kenapa saudara? Karena pikiran ini tercemar sekali saudara. Dan roh kita ini juga tercemar. Di dalam Roma 8 ayat 16, saya akan bacakan ya. Roh kita tuh ternyata tidak hanya satu, tapi dua ternyata. Roma 8 ayat 16. Saya akan bacakan. Roh itu bersaksi, rohnya R-nya gede, ini rohnya Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Rohnya Tuhan. Bersaksi dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ada roh kita. Mungkin roh kita tuh sudah tadinya 100 watt, tinggal 5 watt. Ya, ada. Pembaruan pikiran dan roh. Setiap hari pikiran kita harus dibaharui. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Pikiran kita setiap pagi, saudara-saudara, kan saya sering ngajari ya, urapi dengan minyak urapan. Aku urapi Tuhan setiap firman Tuhan. Menguasai pikiranku di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sampah-sampah aku usir keluar di dalam nama Yesus. Pikiranku penuh dengan firman Tuhan. Aku percaya Tuhan, tanpa firman Tuhan, aku nggak mampu apa-apa. Tuhan, mari Tuhan. Pembaharuan pikiran dan roh. Rohku dibaharui terus Tuhan setiap hari. Supaya aku on fire terus Tuhan. Supaya aku semangat terus Tuhan. Seperti itu saudara. Kalau tidak saudara kalah. Benar-benar kalah saudara. Di situ saudara. Jadi kita harus sering pembaruan pikiran. Seperti membaca firman, input, menentukan output. Benar tidak saudara? Inputmu apa selama ini? Apakah engkau hanya mendengarkan media sosial terus? Tentang masalah demi masalah? Tentang sekarang cari kerjaan susah? Saudara, itu yang akan menentukan output nanti. Kalau saudara tidak pernah diisi firman Tuhan, inputnya tidak pernah firman Tuhan, ya pikiranmu tentang dunia. Tetapi kalau engkau dikasihi firman Tuhan terus pikiranmu, saudara akan kuat walaupun menghadapi masalah yang berat, cobaan, saudara, atau ujian. Cobaan dan ujian itu saudara harus tahu. Ya, saya akan terangkan sedikit. Ujian itu gini. Saat saudara mengalami masalah tentang keuangan, itu ujian. Saya sudah berdoa berulang-ulang kali, Pak Edi. Saya sudah menabur, saya sudah perpuluhan. Kenapa ya keuanganku belum bagus? Nah, itu ujian. Karena kalau langsung dikasih sama Tuhan, saudara bisa nggak kuat. Nah, itu namanya cobaan. Nah, justru saat kita diberkati kelimpahan, cobaan terbesar tuh di situ, saudara.
Benar. Contoh, Daud. Daud sebelum jadi raja, dia tuh tiap hari memuji Tuhan. Dia tidak ada pencobaan, tapi ujian. Lawan Goliat, lawan mertuanya sendiri, itu ujian. Tetapi saat Daud dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, berkelimpahan, tahtanya luar biasa, ada di takhta, naik pangkat, dia jadi raja. Apa yang terjadi? Cobaan. Dia jatuh di dalam dosa perzinahan sama Bathsheba. Sama dengan hidup kita. Saat Tuhan memberkati saudara. Saudara, coba saudara. Pernah ingat di dalam pikiranmu? Oh iya, aku diberkati Tuhan. Ini uang-uangnya Tuhan. Saya akan pakai sebagaimana mestinya dengan baik. Saudara, jangan untuk, aduh, saudara tahu sendiri orang dunia kan, minum-minuman tuh anggota DPR tuh saya lihat, aduh, ngeri sekali ya. Seperti itu ya, saudara. Tidak bisa menggunakan uang dengan baik. Kemarin saya lihat TikTok, saudara pernah ada kasus ini, DJ Panda, saudara. Ya, bayangkan, saya lihat TikToknya itu loh, saudara. Perempuan-perempuan itu, saudara, bawa uang segebok di hambur-hambur ke itu loh, saudara. Saya sampai ke Tuhan. Ini gila, saudara Tuhan. Benar, saudara. Uang segebok itu ratusan, ada 50-an. Di apa itu dikasih ke itu? Aduh, gila saya sampai Tuhan. Kok kayak gini ya Tuhan? Ngeri sekali saya sampai. Waduh Tuhan. Ini orang tidak bisa dipercayai Tuhan. Saudara, di situ saudara. Ngeri sekali saudara. Karena apa? Tidak ada pembaruan pikiran. Pikirannya hanya senang, kepengen senang terus di dalam hidupnya. Tidak pernah untuk Tuhan lagi pikiran karena rohnya mulai padam. Roh kita tuh ada dua, roh kita dan Roh Kudus. Nah, saudara sekarang kuat mana? Kuat di jiwa atau kuat di rohnya Tuhan? Saudara. Kalau kuat di rohnya Tuhan, saudara akan menghadapi tahun besok itu gampang. Banyak mujizat besok tuh saudara. Benar bagi orang yang sering memberkati, sering perpuluhan rajin. Tahun besok tuh menuai besar-besaran saudara. Ini benar saudara. Benar. Nah, jadi saudara harus persiapkan diri saudara. Kalau tidak hari-hari ini saudara akan lewat saja besok tahun 2026 sama saja malah lebih parah. Untuk itu saudara harus persiapan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah itu pembaharuan pikiran itu sangat penting sekali. Jadi mari saudara-saudara semua pembaharuan pikiran setiap hari dibaharui terus. Termasuk saya saudara. Setiap pagi selalu berdoa, Tuhan perbarui terus Tuhan. Pikiranku dan rohku Tuhan. Semakin aku kuat Tuhan menghadapi tahun ini sebelum selesai Tuhan. Dan aku percaya Tuhan. Aku umat pemenang Tuhan. Di situ saudara. Karena di tahun 2026, saudara akan menuai besar-besaran loh saudara. Kalau saudara nggak kuat, ya saya katakan seperti itu cobaan. Saudara begitu diberkati kelimpahan, saudara akan meninggalkan Tuhan. Berkati kelimpahan loh saudara. Itu benar saudara. Jangan bingung saudara. Tahu-tahu saudara terjadi di dalam Mazmur 126 ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Artinya apa? Tahu-tahu Tuhan memberkati saudara. Tidak ada petir, tidak ada hujan. Tahu-tahu Tuhan berkati. Dus, loh, saudara. Bayangkan tuh. Mazmur 126 itu digenapi juga. Ini sungguh saudara. Tetapi kalau saudara belum siap, saudara tidak akan mengalami tahun 2026 nanti. Makanya saudara harus siap ini. Nanti saudara coba lihat. Saudara akan tertawa lidah kita dengan sorak-sorai. Tapi ada syaratnya semua, saudara. Tuhan itu tidak asal-asal memberkati, saudara. Benar, saudara. Dia lihat orang-orang yang sungguh-sungguh mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Saudara. Banyak orang-orang tidak mau melakukan kerjaan-kerjaan Tuhan yang dahsyat. Saudara.
Di situ, saudara. Untuk itu ayo kita pembaruan pikiran. Tuhan, perbarui pikiranku. Tuhan, buat sejarah yang baru dalam hidupku sebelum aku mengakhiri tahun ini, Tuhan. Aku kau pakai, Tuhan, dengan kuasa-Mu, Tuhan, memenangkan banyak jiwa-jiwa, Tuhan. Di situ, saudara. Tuhan suka dengan jiwa-jiwa, saudara. Mulai hari ini coba, saudara, ayo. Mulai melangkah. Mulai buka lagi yang lembaran dulu, saudara. Pengajaran-pengajaran dari RRS. Aduh, saya sudah lupa ya Pak Edi. Tidak apa-apa, minta Cilda rekamannya kan banyak itu. Disimpan, didiktatkan, saudara. Di situ. Buka lagi pelajaran buku 1, buku 2 sampai buku 13. Pengajaran di RTM, pemuritan. Itu penting untuk apa, saudara? Saudara menerima berkat. Itu suatu keuntungan bagi kita. Tuhan itu tidak untung. Saudara yang beruntung kalau saudara hadir di tempat ini. Saudara yang beruntung, Tuhan tidak beruntung. Saudara, supaya saudara mengerti. Di situ, saudara. Kalau saudara tidak ada iman dan pembaharuan pikiran, saudara tidak kuat. Benar. Untuk itu mari. Yang terakhir, 3. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Lukas 9 ayat 12 sampai 13. Ini tidak usah dibaca. Mungkin sudah banyak yang tahu. Tuhan memberi makan berapa? 5.000 orang. Laki-laki dan 5.000 perempuan, belum anak-anak. Ya 10.000 lebih sebenarnya ya saudara. Apa yang terjadi? Saat itu tidak ada uang. Murid-muridnya Tuhan Yesus menyuruh supaya apa? Pulang. Bayangkan saudara. Muridnya Tuhan Yesus menyuruh pulang. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan. Kau yang beri makan. Saudara. Seandainya hari ini saudara ditawari Tuhan. RRS. Beri makan orang-orang miskin. Bagaimana? Berani tantangan, saudara? Harus berani, saudara. Harus berani melangkah. Saudara di situ. Benar-benar, saudara. Pekerjaan Tuhan yang besar. Untuk kita tuai. Pak, aku juga melakukan pekerjaan besar. Jadi WL. Jadi musik. Itu sih bukan pelayanan. Itu tugas. Pelayanan itu seperti Tuhan Yesus melayani orang-orang marginal, termarginalkan. Itu yang namanya pelayanan. Melayani orang-orang yang miskin, memberi makan, memberi baju. Matius 25 ya, tidak salah, Matius 25 ayat 4. Barang siapa memperhatikan hambaku yang paling hina ini, engkau seperti melakukan untuk aku. Saat di penjara engkau tidak pernah besuk. Saat aku lapar engkau tidak pernah memberi aku makan. Saat aku kedinginan engkau tidak pernah memberi aku baju. Saudara, itu. Loh, mana aku tahu Tuhan? Jawabannya seperti itu. Itu domba dan kambing. Sedang diuji Tuhan. Kadang-kadang zona nyaman ini membuat orang-orang itu pelayanan di gereja saja sudah cukup. Itu belum saya katakan. Benar. Yang kamu layani itu ya ibaratkan orang sudah percaya Tuhan. Orang yang belum percaya Tuhan itu loh saudara yang harus kamu layani sebenarnya. Supaya dia menerima keselamatan. Tidak hanya saudara dan saya yang selamat. Tetapi ada orang lain yang perlu diselamatkan. Penting sekali saudara. Kalau cuma pindah gereja tuh gampang. Pindah jemaat gereja tuh gampangnya minta ampun. Tetapi mencari jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus. Yang penuh dosa. Itu loh ya Tuhan yang inginkan di tahun ini saudara. Supaya kita nanti akan bawa mereka keluar eksodus saudara. Dari apa? Neraka. Kasihan mereka saudara. Itu. Menolong. Membantu orang-orang yang termarginalkan. Saya dulu juga nggak ngerti hal-hal seperti itu. Mulai saya ngerti firman Tuhan tahun 2007, tidak salah. Saya mulai terjun di dalam pelayanan. Bukan pelayanan gereja lagi. Saya keluar dari gereja. Bukan keluar gereja ya. Keluar pelayanannya dari gereja. Saya melayani
di penjara-penjara sampai sekarang. Kira-kira ya hampir 18 tahun saya nih. 18-19 tahun ini. Sampai sekarang saya tidak pernah off. Ada 5 penjara yang di Jogja yang kami tangani. Saudara, di situ. Tadi cerita sama Bu Tanti. Depak itu ada uangnya. Waduh, saya baru tahu itu. Besok saya mau tanyakan. Nggak digaji loh saya, saudara. Benar. Kita beli buku berakar, bertumbuh, dan berbuah itu kan 3 seri. Sekarang harganya mahal, 24 apa 25 tuh. Kita dapat diskonnya jadi 22. Satu buku berakar. Saudara, mahal. Kali aja sekali saya satu LP, itu paling sedikit, kalau laki itu paling dikit 35 orang. Wanita yang paling banyak sekarang nambah di LPP Wonosari. 55, hampir 60. Tuh, wanita ini, aduh, kepala tambah banyak. Aduh. Nah, di situ. Coba, saudara, dari 5, katakanlah jumlahnya cuma, andai kan dipukul rata, 40 gitu ya. 40 kali 5 sudah 200. Loh, saudara. 200 orang. Coba bayangkan. Dikali 22.000. Coba berapa uang itu, saudara, yang harus kita keluarkan, saudara. Kita urunan. Itu cuma kita tuh berlima apa berempat loh, saudara. Saya sampai aduh Tuhan. Tapi toh Tuhan tuh berkati luar biasa. Benar, sampai sekarang tuh kita nggak pernah kekurangan. Kemarin belum lama kita ditelepon Nusa Kambangan. Aduh, saudara. Kita sudah sibuk banget ngurus Natalan di Jogja, saudara. Nusa Kambangan tuh minta kita Natalan di sana, bayangkan. Katanya, ini katanya ya, saudara. Konon katanya. Mau digabung semua yang Kristen. Bayangkan itu aja 7 penjara itu, saudara. 1 penjara. Kalau di Nusa Kambangan itu paling banyak. Laki semua, Bapak, saudara. 1 penjara itu sekitar 80-85. Dikali 7 berapa, saudara? Kira kita 560-580-an. Katakanlah 600 gitulah pukul rata ya. Saya sampai berpikir gini, Tuhan, uang kemarin aja Tuhan, kita ngelayani 3. Itu sudah komet Tuhan. Duitnya tuh komet Tuhan. Kadang-kala. Nah, ini muridnya Tuhan Yesus sampai tidak percaya kayak saya juga ini kadang-kala, saudara. Loh, bener loh. Itu mengeluarkan uang banyak loh, saudara. Gereja mau kasih? Enggak. Saudara, bener. Mau punya iman, cuma bilang gitu loh gereja, bayangkan, saudara. Ya sudah, saudara. Bener. Kita harus ngerogah kerocak kita. Harus beri yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, mahal loh itu, saudara. Sekali-kali RRS atau RTM melayani penjara, cobaan. Dicoba, saudara. Belum penginapannya. Masa saudara tidak nginep 2 hari, mau tidur di LP, ya tidak boleh, saudara. Pastinya di luar, ya tuh, saudara, di situ. Mahal, saudara, penginapan di sana. Makan aja mahal di sana. Karena ngerti, saudara, sana. Wah, ini sing datang orang kaya-kaya pasti. Nah, Nusa Kambangan seperti itu. Nasi itu, saudara. Benar, saudara. Harganya tuh di atas 20.000. Nasi, apa? Ayam tuh apa? Pupu apa? Paha itu loh, saudara. Pupu. Paha sama oseng-oseng kacang panjang. Itu sekitar 25 ya, sekitar 20-25, saudara. Belum kita ngasih nasi box. Kenapa? Kita harus kasih nasi box. Harus rapi loh, saudara. Nah, enggak rapi enggak boleh masuk, saudara. Dan kalau kita enggak bawa makanan, itu bisa tahu semua loh, saudara. Satu penjara sampai ujung itu saya ngerti. Nggak bawa makanan, nggak usah datang. Pernah ajar enggak, saudara? Bisa tahu semua. Kalau kita nggak bawa oleh-oleh ceritanya, dia nggak mau hadir. Yang hadir cuma 10. Saudara, bayangkan seperti itu. Nah, kita kan mesti harus siap, saudara. Nah, di situ, saudara. Jadi kita di tahun ini yuk coba, sebelum akhir selesai, ya saudara. Giat dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Memberi makan. Memberi makan itu kan gampang. Ada pemulung, kasih makan, saudara.
Enggak apa-apa. Ambil ke nasi, lauk, saudara. Kasih apa? Kasih uang. 50.000 atau 20.000. Pak, buat berkat Bapak ya. Coba belajar, saudara. Tuhan akan membukakan semuanya, saudara. Dulu saya pelitnya minta ampun. Karena belum tahu firman. Orang pelit itu tidak cinta Tuhan. Orang cinta Tuhan itu berani perpuluhan. Berani menabur. Contohnya siapa, saudara? Istri-istri pejabat-pejabatnya Herodes. Dia melayani Tuhan dengan kekayaannya. Ada toh ayatnya, saudara. Wanita itu lebih berani daripada pria. Ini pria lincah, makanya jangan pelit-pelit. Harus berani menabur, ya, temanmu yang kekurangan berkati, ya. Karena apa? Wanita tuh berani. Karena wanita tuh selain pakai perasaan. Roh Kudus tuh mainnya di perasaan biasanya, di intuisi. Nek pria ini loh, saudara. Pakai pikiran, saudara. Pria semua termasuk saya. Wah, nanti nak nabur, nah, gajiku cuma sekian kelong. Nah, pikirannya main, saudara. Di situ, saudara. Nah, di sini. Kita mau belajar di situ, saudara. Mulai hari ini coba, saudara renungkan. Berkat Tuhan itu selalu menyertai saudara, saudara. Di situ, saudara. Di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8 juga berkata ya, saudara. Saya akan bacakan. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapatkan, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerimanya. Dan setiap orang yang mencari, mendapatkan. Setiap orang yang mengetok, pintu baginya dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Ya. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 10 ya. Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik untuk anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, jadi kalau imanmu bulat, ini masih sangkut paut terus, saudara. 1, 2, 3, 4. Percaya apa yang kamu minta itu dapat. Saudara, percaya dulu, saudara. Saya menegaskan lagi, saudara. Termasuk saya untuk pelayanan giat dalam pekerjaan Tuhan. Itu butuh dana gede banget. Ini saya belum menghitung dana untuk Natal. Untuk Natal ODGJ, untuk Natal penjara-penjara. Padahal ODGJ itu saya sudah lama, sudah saya lorot ya, pelayanan saya, sudah saya mau tinggalkan. Mungkin ini yang terakhir, tahun 2025. Terus saya mau fokus ke gereja lebih dalam lagi. Karena jemaatnya semakin banyak, ada 3.000 lebih itu sekarang. Pertumbuhannya cepat sekali gereja kami. Nah itu. Nah di situ, saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh meminta sama Tuhan itu, Tuhan kasih kok. Benar. Ini, saudara. Nah, saudara, masalahnya seperti ini. Apakah saudara tuh hanya minta uang? Sebenarnya Tuhan akan memberi yang lebih lagi, yaitu Roh Kudusnya. Yang memampukan engkau membuat mukjizat. Mau minta uang atau minta Roh Kudus yang bisa membuat mukjizat, saudara. Nah, anak-anak Allah sering salah minta kekayaan, keuangan. Itu bisa habis. Tapi kalau engkau minta Roh Kudus di dalam hidupmu, saudara tuh lebih dari orang kaya. Karena Roh Kudus itu yang bisa membuat mukjizat besar. Benar, saudara? Seandainya saudara nggak ada uang, saudara, seandainya saudara sudah tidak minta uang. Karena firman Tuhan sudah ngomong jelas, semua itu sudah disediakan. 1 Korintus 2 ayat 9 tidak salah. Apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak timbul di dalam hatimu, itu disediakan Allah. Disediakan Allah, kuncinya apa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Disediakan. Loh, sebenarnya
Bahkan Mazmur 23, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti aku seumur hidupku. Artinya apa? Saudara, anak-anak Allah dikejar kebajikan, kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Artinya apa? Kau dikejar oleh kebahagiaan, saudara. Tapi apakah saudara dan saya tuh siap? Makanya sebelum akhir tahun ini, saudara harus mempersiapkan diri. Yang pertama, iman ya. Iman pada Tuhan Yesus. Bukan mengimani. Salah. Iman percaya pada Yesus itu lebih penting dari mengimani. Aku mengimani punya rumah. Loh itu ya bagus. Tapi lebih baik mengimani aku semakin percaya kepada Tuhan ini loh. Penting sekali, saudara. Daripada mengimani ya punya rumah 3, 5, mobil bagus. Lebih baik mengimani percaya sama Tuhan Yesus supaya tahun 2026 kalau ada goncangan aku tidak melepaskan Tuhan. Itu saudara yang diinginkan Tuhan. Ya. Yang kedua tadi pembaharuan. Dibaharui terus pikiran kita supaya kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Roh kita ini yang redup mulai males-malesan. Malas aku mau ikut RRS. Paling yang nyampaikan Pak Edi, Bu Hilda, Bu Tanti atau Bu Ning. Ya pengen itu terus weh. Kadang kala ya. Bosen aku. Ayo mbok sekali-kali manggil sapa itu. Saudara. Ya saudara. Ada kebosanan di dalam hidupnya. Nah di situ saudara. Mulai ayo kita yang ketiga tadi ya. Dia dalam pekerjaan Tuhan. Ya saudara. Yang terakhir. Tetap yang ketiga, dia dalam kerjaan Tuhan. Perpuluhan. Nah, ada atau sekarang banyak hamba-hamba Tuhan di TikTok apa di YouTube tuh. Perpuluhan sekarang nggak berlaku. Tuh, saudara, kok lucu? Itu di dalam Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11 itu perjanjian lama Pak Edi. Itu hanya untuk orang Israel. Omong kosong saya bilang gitu. Semua firman buat kita juga. Saudara. Di perjanjian baru ada Matius 23 ayat 23. Perpuluhan. Selisih jintan itu loh saudara. Bangsa Israel. Saudara. Yesus mengecam orang-orang bangsa apa Israel itu. 1 Korintus 16 ayat 2. 2 Korintus 8 ayat 12. Ada di perjanjian baru. Bahkan Ibrani 7 ayat 8 sampai 10. Bahas tentang perpuluhan. Saya tadi juga udah cerita apa belum ya tadi saya sama Ci Ilda sama Bu Tanti. Saya punya murid, kenapa sih kok nggak diberkati Tuhan? Saya selalu korek-korek. Saya selalu tanya, perpuluhanmu gimana? Duh, saya nggak tahu perpuluhan Pak Edi. Aduh, bayangkan saudara. Udah umurnya lebih tua daripada saya. Ke gerejanya lebih duluan sana. Dulu katanya jadi majelis. Loh, saudara, gerejanya karismatik lagi. Iya saudara, gimana? Makanya kerannya ditutup. Kasihan sekali saya lihat. Tadi saya kelihatan sudah cerita. Saya pancing pakai uang saya, saudara. Karena terus terang dia enggak bisa makan. Punya anak. Kita kasih. Saya tabur 500.000. Saya ngomong, yang 50 buat perpuluhan. Yang 450 buat makan. Benar, saudara. Mulai terbuka, saudara. Pelan-pelan. Mulai terbuka, saudara. Mulai terbuka. Akhirnya apa, saudara? Kontraannya tuh habis. Tahu-tahu, saudara. Ada orang nawari gratis, tapi cuma di panti. Jadi panti jompo itu loh, saudara. Tapi tempatnya orang Buddhis. Saudara, orang tidak kenal Tuhan bisa dipakai Tuhan untuk berkati anak-anak Tuhan, saudara. Benar. Akhirnya benar. Pas kontraannya habis, ada orang nawari. Tapi dia suruh masak, suruh apa ngerawat panti di panti itu, nggak cuma ngasih dan digaji, saudara.
Gajinya berapa saudara? 5 juta, bayangkan saudara. Wow, dia senang sekali saudara. Saya juga, aduh Tuhan, gol akhirnya. Bener kan? Saya ngomong sama dia. Kalau kamu nggak perpulan kemarin, nggak bakalan, saudara. Kau bisa diusir dari kontrakanmu. Saya nggak mau bayar di kontrakanmu. Saudara. Benar, saudara. Akhirnya terbuka. Cuma, nah ini loh saudara, jeleknya orang, saudara. Kalau sudah diberkati itu lupa. Terus jarang ke gereja, saudara. Bayangkan, saudara. Saya tuh sampai pusing loh, saudara. Aduh Tuhan, ini kok malah jadi kayak gini ya Tuhan. Enggak apa ya, belum siap sebenarnya untuk diberkati Tuhan. Saya WA, di WA istri saya, Ci, ayo eh, datang ke gereja. Waduh, maaf, di tempat hujan lebat Bayangkan saudara. Ya wis wajar sekarang musim hujan, saya ngomong gitu juga. Omongi mah. Sekarang memang musim hujan, mosok kamu kalah dengan hujan? Takut dengan hujan, ya toh? Berani sama Tuhan, enggak ke gereja. Sudah beberapa kali enggak ke gereja, saudara. Aduh Tuhan. Saya mau berbuat apa lagi, saya bingung juga. Nah itu saudara. Perpuluhan itu penting sekali. Jangan pernah dengar di YouTube yang tidak mau perpuluhan. Itu membuat orang miskin, saudara. Coba. Benar. Saya harus berani menyampaikan ini, saudara. Karena banyak orang hamba-hamba Tuhan tidak berani tentang ngomong tentang perpuluhan. Benar, saudara. Dikira apa, saudara? Perpuluhan itu nanti dipek hamba Tuhan. Ya biarin. Saudara, mau dipek, mau dikasih ke siapa, terserah hamba Tuhannya. Saudara. Karena seorang hamba Tuhan itu tidak boleh bekerja. Pekerjaan cuma berdoa, mendoakan saudara. Gembalamu itu tudung. Tudungmu. Ada tudung kalau gembalamu, saudara. Nggak punya apa-apa, miskin. Kau akan miskin semuanya bawahnya. Benar, saudara. Saya melihat banyak gereja-gereja jemaatnya miskin. Karena apa? Tudungnya miskin juga. Saya melihat dengan mata kepala saya. Wah, ngeri sekali, saudara. Ngeri sekali, saudara. Di situ, saudara. Tidak bisa apa-apa Bapak Gembalanya. Saudara. Sampai gerejanya tuh bocor kalau hujan, saudara. Coba bayangkan. Karena apa? Nggak pernah diajari tentang menabur dan perpuluhan. Sehingga apa? Kasihan Bapak Gembalanya. Dia seorang Lewi. Orang Lewi itu tidak boleh bekerja. Kalau ada hamba Tuhan ngaku pendeta tapi masih punya bisnis bekerja, itu bukan hamba Tuhan. Bukan pendeta. Pendeta itu pikirannya hanya jemaat, jiwa-jiwa, membahagiakan domba-dombanya, saudara. Benar itu, saudara. Itu Paulus. Masih jualan. Tidak bisa. Paulus tidak selalu jualan. Coba baca firman Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Mereka fokus pelayanan sampai saudara karang kapal. Mau jualan di mana, saudara? Di situ, saudara. Kadang-kala pikirannya dipelintir sama iblis seperti Hawa. Hawa itu dipelintir firman-Nya sama iblis. Kalau engkau makan buah ini memang engkau akan mati. Tapi engkau akan serupa dengan Tuhan. Padahal Hawa sudah serupa dengan Tuhan. Kita diciptakan serupa dengan gambarnya Tuhan. Dia pikir, oh iya ya bisa serupa dengan Tuhan. Punya kuasa. Padahal Hawa sudah punya kuasa. Termasuk saudara dan saya itu punya kuasa dan otoritas. Tapi karena ada dipelintir sama setan, oh itu Meng Pak Edi, Bu Hilda, sing bisa. Kita enggak bisa, itu saudara sedang ditipu setan. Saudara, sakit pun saudara bisa menyembuhkan. Doain. Ya saudara, seperti itu. Nah disinilah saudara, mari kita sebelum acara, sebelum menutup tahun ini, flashback lagi lah, dibuka lagi pelajaran-pelajaran kemarin. Supaya saudara dikuatkan. Kalau hari ini mungkin saudara mengalami masalah yang berat. Coba katakan gini, aku punya Tuhan yang besar. Aku percaya masalahku selesai. Selalu katakan seperti itu. Outputnya akan bagus juga. Mulai hari ini coba. Saudara, belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Saudara jangan jemu-jemu saudara dengan firman Tuhan. Saudara coba minta Roh Kudus, Roh Kudus. Aku minta lebih daripada kemarin Roh Kudus.
mampukan aku Roh Kudus. Di tahun ini sebelum aku selesai, ada sejarah yang baru Roh Kudus dalam hidupku Roh Kudus. Mungkin saudara hari ini belum menikmati berkat saudara. Saudara percaya sama Tuhan, Tuhan aku percaya. Orang percaya itu seperti cincin itu loh, melingkar saudara. Saat saudara belum diberkati, jangan ngomong Tuhan kenyataannya saya ngikut engkau susah. Enggak saudara. Tetapi Tuhan aku percaya Tuhan. Aku sudah menikmati berkat-Mu Tuhan. Aku semakin percaya kepadamu. Minta Roh Kudus saudara. Roh Kudus kuatkan aku Roh Kudus. Hari-hari ini mungkin saudara mengalami masalah yang berat. Tapi percaya Tuhan akan menyelesaikan. Asal saudara benar-benar punya iman percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan mengimani, tapi iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ciri-cirinya yang kemarin, saudara, tanggal berapa ya saya nyampaikan yang terakhir kemarin? Ada berhala-berhala di dalam hidupmu. Saudara ada 7 apa 8 kemarin. Sebenarnya harusnya nyambung sekarang ada 15. Saudara. Nah, di situ coba. Buka lagi saudara di apa itu di RRS ya saudara. Coba, aku masih nggak ada berhala di sini. Goliat-goliatmu harus kamu tinggal. Harus kamu kalahkan saudara. Pertama tadi iman percaya sama Tuhan. Kedua, pembaruan pikiran setiap hari. Ketiga, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saudara giat dalam pelayanan saudara, saudara mendapat upah. Contohnya tadi yang 5.000 orang, saudara. Sisanya berapa? 12 bakul. Untuk siapa saudara? Untuk murid-muridnya Tuhan Yesus yang melayani. Tuhan sudah sediakan. Jadi kalau saudara tidak melayani, ya saudara tidak dapat berkat dari Tuhan. Berkatnya dari mana saudara? Dari hasil keringatmu sendiri kalau saudara mau tahu. Benar saudara? Mulai hari ini coba. Oh ya, aku mau melayani. Ya toh? Nggak ketang nanti ditunjuk Cilda. Nanti Bu Adriana berdoa ya. Mau enggak siapa yang mau ingin berdoa mendoakan. Itu sudah pelayanan. Saudara dapat jatah dari Tuhan. Jangan, wah biar Pak Edi sama Bu Hilda, sama Bu Neng, sama Bu Tanti. Wah itu terus yang kita yang dapat berkat terus saudara. Jadi saya saudara aktif. Proaktif ya saudara. Mulai aktif. RRS ini. Saya pengenkan semuanya. Termasuk saya juga. Mengalami terobosan. Mengalami pemulihan-pemulihan. Saudara. Baik kesehatan. Keuangan. Keluarga. Anak cucu saudara. Di situ saudara. Mulai hari ini, ayo kita bangun. Sungguh-sungguh. Ada 3 tadi, iman percaya semakin percaya kepada Tuhan. Saudara percaya sama Tuhan itu jangan melihat bukti, kenyataan, tapi percaya. Seperti Markus 11 ayat 24. Ya jika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Hal itu akan diberikan kepadamu. Telah menerimanya itu apa? Walaupun belum menerima, tapi seolah-olah kamu sudah menerima. Yang terakhir, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Itu penting sekali. Supaya ada tambahan insentif, saudara. Nah, orang ngomong tangiem. Ada bonus-bonus yang luar biasa. Yang Tuhan sudah sediakan di bulan Desember nanti. Puji Tuhan, nggak saya panjang lebarkan. Mari saya kembalikan Ci Hilda. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi buat hari ini ya. Kita diingatkan lagi karena apa? Ini penting sekali apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Karena kita ini menghadapi ya sesuatu yang kita belum tahu apa yang terjadi tahun 2026 nanti. Jadi memang yang Pak Edi berkali-kali selalu ingatkannya, poin pertama itu membaca firman dan merenungkannya. Kenapa? Kadang-kadang kita merasa gini kan, aduh aku baca firman aja nggak mudeng gitu kan. Sudahlah buru-buru lagi pagi-pagi udah sibuk, nggak sempat baca firman. Tetapi mau nggak mau boleh ya kalau kita bisa bilang begini, bahwa perlu dipaksa kayaknya. Karena apa? Karena kalau nggak sempet. Mungkin orang-orang bilang gini, oh baca firman itu jangan dipaksa. Itu kan harusnya kerelaan hati. Itu kan nanti tidak dinilai lain-lain. Tetapi istilahnya gini loh ya, kadang-kadang kita mesti dipaksa ya Pak ya. Suka enggak suka. Harus daging. Iya, kita harus ngelawan daging, bener-bener Pak Edi itu. Karena daging itu merasa, aku ngantuk, aku capek, nanti aja lah, menunda-nunda gitu kan. Karena apa? Kalau kita enggak baca firman, gitu kan,
walaupun seayat, dua ayat gitu kan. Kalau enggak baca firman, nanti waktu kan bilangnya gini, kita melibatkan Roh Kudus, kita berdoa, Roh Kudus ingatkan firman-Mu. Lah wong Mbak pernah baca firman sing diingatke opone gitu. Siap. Jadi apa gitu loh. Ya, jadi itu istilahnya gini. Jadi seperti yang dari dulu ya selalu apa namanya mentor-mentor kita bilang bahwa nggak apa-apa walaupun saat ini belum mengerti nggak apa-apa dibaca. Tetapi Ya. kalau mau ngerti caranya libatkan Roh Kudus sebelum baca. Roh Kudus, saya mau baca, kasih tahu, kasih hikmat, buat aku mengerti, buat aku ingat. Soalnya kadang-kadang baca terus lali. Tadi baca apa ya? Enggak tahu. Tapi Nggak memang direnungkan. lupa itu namanya menguap. Shit gitu. Menguap. Nah, jangan sampai menguap ya. Jadi supaya firmannya tinggal tetap perlu. Jadi gini ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang ada yang dibilang bahwa kita itu kan terima Tuhan kasih karunia, tetapi ada bagian kita di mana kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Nah, pengenalan akan Tuhan itu perlu diusahakan. Karena firman-Nya berkata ini, gini kan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka akan diberikan kepadamu, gitu kan semuanya kan. Kerajaan Allah aja kudu dicari. Loh itu kata firman loh gitu loh. Nah, berarti kan kalau dicari itu ya dicari caranya gimana ya baca firman, kemudian dengan sungguh-sungguh berdoa, dengan ada effort, ada usaha, suka enggak suka. Dan itu harus dilakukan. Jadi memang benar bahwa kita harus baca firman. Udah belajar merenungkannya apa ya? Ya Pak Edi sering kasih contoh. Saya tuh suka ngerenungin malam-malam. Nanti kalau nggak saatnya itu apa yang dibaca direnungkan. Saya juga merenungkan gitu kan. Istilahnya, waktu dapat satu ayat ini maksudnya apa ya Tuhan? Nah, sebetulnya ada beberapa aplikasi, kemudian ada beberapa juga dari gereja-gereja tertentu itu Bapak Ibu mungkin ya ada kan yang pelajaran atau acara di mana di grup WhatsApp atau apa baca firman hari ini gitu kan. Ada tuh baca firman hari ini kemudian ada juga yang membaca kemudian menjabarkan apa yang harus yang ditangkap gitu kan. Nah, itu sangat membantu Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita nggak digituin, kita nggak akan lakuin. Tetapi kalau Ya. kita melakukan dengan terpaksa, tetapi lama-lama sudah jadi terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa menjadi kesukaan. Kesukaannya adalah merenungkan firman siang dan malam. Karena Amin. kalau nggak dipaksa dulu kayaknya nggak jadi habit. Itulah kenapa orang-orang itu biasanya untuk membuat suatu kebiasaan baik harus melakukan apa? Melakukan secara berulang di waktu yang sama selama 21 hari sampai menjadi suatu kebiasaan yang baik. Itu nggak gampang. Kadang kan ngerasa, aduh hari ini nggak apa-apa deh. Kadang-kadang begini, orang itu merasa, aduh hari ini nggak apa-apa deh ya, aku capek. Tetapi bolong sehari, besoknya udah ada toleransi dan ada yang namanya excuse berikutnya. Aduh besok, Tuhan masih capek. Kemarin kan udah pelayanan. Kemarin maaf ya bolong, hari ini bolong lagi, besoknya bolong lagi, bolong lagi, bolong lagi, dan akhirnya tidak melakukannya. Itulah manusia, itulah daging. Yang tadi Pak Edi bilang bahwa apa? Daging harus ditanggalkan, daging itu harus dipakukan di kayu salib. Karena kita terlalu banyak apa ya? Terlalu banyak membuat pengecualian. Ya, nggak apa-apa deh, kan hari ini doang ya Tuhan. Tuhan kan Maha Pengampun, Tuhan kan tahu hatiku gitu kan. Tapi akhirnya jadi kebiasaan, Bapak Ibu. Jadi kebiasaan akhirnya ya begitu. Kemudian yang tadi yang kedua juga dibilang bahwa ada pembaharuan akal budi setiap hari. Itu memang kalau perlu mau diminta tiap hari nggak apa-apa diminta tiap hari karena apa? Itu hikmat ya, pembaharuan akal budi, hikmat. Jadi ada pengertian-pengertian baru. Itu perlu diminta. Kan gitu ada ya firmannya mintalah mengenai pembaharuan akal budi gitu kan. Mengenai hikmat itu perlu mintalah roh hikmat dan roh wahyu. Itu harus diminta. Karena apa? Untuk mengenal Tuhan dengan benar.
Amin. Karena apa? Kalau nggak diminta, nggak mudeng. Mulai Bapak Ibu ya, yuk berdoa ya setiap hari. Bapak minta roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Coba doakan setiap hari. Mau sehari lebih dari 1 kali, enggak apa-apa. Coba lama-lama itu semakin pengertian itu semakin semakin waktu baca firman itu mengerti. Karena apa? Kalau enggak pernah doa gitu, mau sampai kapanpun susah ngertinya karena ada selubung. Enggak ada roh hikmat, roh wahyu itu enggak apa namanya? Enggak isinya enggak nyambung gitu loh waktu kita baca firman ini maksudnya apa toh. Tetapi waktu roh hikmat, roh wahyu itu ada kan kita aktifkan terutama waktu sebelum baca firman berdoa dulu. Nah, itu akan semakin mudah mencerna, oh maksudnya gitu toh, gitu kan. Waktu Pak Edi menjelaskan, oh maksudnya itu toh, gitu. Jadi lebih mudah mencernanya dengan baik. Karena itu perlu yang namanya pembaharuan akal budi. Karena dengan pembaharuan akal budi, cara pandang kita berubah. Yang tadinya yang tadi dibilang ya bahwa kita cara pandang yang lama. Yang lama adalah apa? Aku egosentris. Itu manusia lama. Nah, dengan pembaharuan akal budi yang akan dipikirkan apa? Pakai pikirannya Kristus. Oh, kalau Kristus ngadepin kayak gini, Tuhan Yesus itu ngelakuin apa ya? Gitu. Cara berpikirnya berubah. Nah, cara berpikir pikiran Kristus, cara pikiran Yesus gini seperti ini. Tuhan Yesus tuh mikirnya kayak gini. Loh, aku kan anak Allah, gitu kan. Aku kan dikasih kuasa. Seharusnya aku nggak perlu takut. Harusnya aku nggak pernah khawatir. Kenapa aku harus takut? Aku harus khawatir. Nah, itu cara berpikir Tuhan Yesus. Bisa nolak godaan setan yang tadinya misalnya, oh ya enggak apa-apa deh melakukan ini aja, gitu kan. Enggak apa-apa kok, ini kan cuma hal-hal kecil, hal-hal dunia kecil. Padahal bisa mempengaruhi keimanan kita, bisa membuat kita juga lemah, gitu kan. Ketakutan, kekhawatiran itu melemahkan Bapak Ibu. Kekhawatiran dan ketakutan itu sebetulnya adalah suatu ketidakpercayaan terhadap kedaulatan Tuhan. Percaya nggak Bapak Ibu? Waktu kita khawatir gitu kan, aduh Tuhan mana mungkin ya Tuhan, nggak mungkin itu terjadi. Ini aku punya masalah gede banget, aduh Tuhan, gitu. Nah waktu kita ngomong gitu, percaya nggak Bapak Ibu bahwa kita ini lagi meragukan kedaulatan Tuhan? Padahal yang harusnya kita lakukan ngomongnya kayak gini, nggak boleh ngomong kayak gitu, ngomongnya mestinya kayak gini. Tuhan, walaupun nih masalahnya kan ada tuh ya, yang ini, yang itu, tetapi aku percaya Kau yang memberi akan aku jalan keluar. Tuhan, aku percaya kalau aku anak Allah, gitu kan, walaupun ada pencobaan, tapi Engkau memberikan jalan keluar. Pasti aku bisa menanggungnya. Nah, cara berdoa, cara ngomong itu hati-hati. Gitu. Yang tadi Pak Edi juga bilang kan, hati-hati nih dengan omongan kita juga. Gitu kan? Jadi ya Bapak Ibu, jadi pembaharuan akal budi itu membuat kita tuh semakin mengerti. Jadi jangan lupa mulai sekarang sampai seterusnya nggak apa-apa minta tiap hari roh hikmat, roh wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Karena apa? Hikmat Tuhan itu berkembang setiap hari. Hikmat Tuhan itu pengertian-pengertiannya itu diberikan kita tiap hari, setiap hari. Diberikan sesuatu yang baru, gitu kan? Firman-Nya selalu baru setiap hari, gitu kan? Nah, itu yang membuat kita tuh semakin mengerti dan bertumbuh. Kalau kita nggak minta juga, gitu kan, akhirnya yang tadi dibilang, akhirnya kita kayak mandek aja, nggak ngerti. Udah, saya nggak ngerti, akhirnya mutung. Orang-orang Jawa tuh bilang mutung ya, bahwa sudah nggak ngerti ya udah, nggak pokoknya aku harusnya targetnya hari ini ya udah nggak ngerti nggak apa-apa. Nah, buat kita, kalau kita tahu yang tadi awalnya terpaksa baca firman, tetapi karena ada pembaharuan akal budi tadi, minta roh hikmat, roh wahyu, akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan, akhirnya mencintai firman Tuhan, percaya sama firman Tuhan, nah itu yang namanya kekhawatiran, ketakutan, itu mulai menghilang. Hilang. Karena apa? Buat apa khawatir? Buat apa takut? Lah hidup kita kan ditanggung oleh Tuhan Yesus, gitu kan? Tuhan Yesus yang menyertai kita sampai akhir zaman.
Di firman-Nya juga yang dibilang tentang gembala yang baik, dia membawa kita ke air yang tenang, kepada rumput yang hijau, gada dan tongkat mula yang melindungi aku. Kenapa harus takut? Kenapa harus khawatir? Kita kan domba diem, padahal kita diem-diem aja. Dipelihara kok sama Tuhan, gitu kan? Nah, tingkat pengertian kita, kalau kita sudah semakin ada pembaharuan akal budi, pembaharuan pikiran, lama-lama tuh kita mengerti dan cara berpikir kita tuh kayak Yesus. Loh, aku anak Allah kok kenapa harus takut? Loh, aku bisa tengking kok, gitu kan? Seperti Tuhan Yesus waktu dicobai. Enyahlah kau iblis karena engkau tidak percaya, gitu kan? Bisa ngomong kayak gitu sama si jahat juga. Ngelawannya dengan firman apa? Ada tertulis seperti ini. Tuhan Yesus nggak akan bisa bilang ada tertulis seperti ini, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari firman Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah baca, nggak mungkin bisa ngomong gitu. Karena ngomongnya kan ada tertulis, berarti kan pernah baca. Nah, kalau misalnya Tuhan Yesus saja ngomong begitu, berarti kita harus baca. Sehingga pada saat kita dicobai, kita bisa tuh ngejawab kayak Tuhan Yesus. Ada tertulis gitu kan, bahwa kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Nah, yang kayak gitu ya. Kemudian yang tadi, yang poin yang ketiga, giat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi bukan bukan sibuk dengan pekerjaan Tuhan yang istilahnya yang kita lakukan sehari-hari, tetapi kita harus sibuknya apa, melayani Tuhan sebetulnya ya. Kita lebih melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah menyukakan hatinya. Itu dia, Bapak Ibu. Kalau kita yang tadi dibilang roh pengenalan akan Tuhan, kalau kita tahu Tuhan, mulai mengenal pembaharuan akal budi, kita makin kenal. Oh, ternyata Tuhan itu senangnya dipuji ya. Oh, ternyata puncaknya disembah ya. Berarti saya mesti menyanyi. Masih yo, meskipun gitu, meskipun fales. Tapi Tuhan itu senang dipuji. Datanglah dengan pujian. Enggak bisa nyanyi. Tuhan terima kasih, Engkau begitu baik. Nah, itu begitu baik aja udah memuji Tuhan. Engkau yang memberikan aku kekuatan, Tuhan, terima kasih. Itu hal-hal kecil yang seperti semacam itu adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Itu Tuhan disenangkan gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini ini yang menyenangkan. Jadi kita harus tahu, oh, Tuhan mau menyenangkan yang tadi kayak Pak Edi bilang. Kita harus pergi ke kaum marginal kalau itu menyenangkan Tuhan, dan itu bagian kita lakukan. Karena gini, setiap orang itu kan punya bagian macam-macam ya, masing-masing. Karena ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang leher gitu kan. Kan kepalanya Tuhan Yesus gitu kan. Yang menyangga yang mengarahkan adalah Roh Kudus lehernya. Nah, kita bagian tangan nih, ya tangan, kaki, bagian-bagian mana lainnya gitu kan. Nah, bagian tangan kanan mesti ke sana, yang kiri ke sana. Jadi kadang-kadang tugasnya beda-beda gitu. Tidak semua orang harus jadi hamba Tuhan, tetapi masing-masing punya ladangnya masing-masing. Contoh yang masih sekolah, di sekolahannya bisa menjadi contoh teladan bagi teman-temannya, bagi ibu-ibu gitu kan, baik itu entah di komunitas kita, di RRS, di RTM, bisa bersaksi, puji Tuhan, mungkin di KUL, mungkin di CG, mungkin di MK, tadi kan Mesbah Keluarga, kemudian mungkin ada lagi di mungkin di apa namanya, pertemuan-pertemuan di RT ibu-ibu gitu kan, atau apa, bisa jadi teladan, bisa jadi contoh. Dengan kita tidak ngomong negatif, tidak ngomong jelek aja, itu sudah bisa menjadi teladan. Terutama kalau kita bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus, itu adalah suatu pekerjaan yang Tuhan inginkan. Ya, ingin kita lakukan. Karena tadi bilangnya Tuhan itu bersaksi dengan kita gitu kan. Melalui kita pastinya. Jadi kita bersaksi itu bukan sendiri. Karena ada Roh Kudus yang mendorong kita untuk bersaksi apa? Kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu baik dan kita sudah ngalami. Kalau kita sudah ngalami, biasanya kita ingin cerita. Nah, ini adalah gini. Kalau kita dengerin lagi cerita tentang wanita Samaria, bilangnya gini, selalu hamba Tuhan bilang bahwa wanita Samaria yang ada di sumur yang bertemu dengan Tuhan Yesus adalah penginjil pertama yang mendapatkan istilahnya mempertobatkan banyak orang. Karena apa? Karena dia begitu cerita satu kampung bertobat, gitu kan? Satu kampung bertobat. Tetapi kalau mau dibilang
Dia ngapain? Emang dia nginjilin tahu ayat-ayat? Enggak, dia cuma cerita. Di sana itu loh, ada Tuhan yang paling tahu. Masa sampai dosaku itu dia tahu semua. Cuma ngomong gitu doang, seisi kampung bertobat. Nah, yang kayak gitu, maksudnya kita bisa bersaksi misalnya di suatu tempat, misalnya ke RRS. Kamu mau dengerin deh RRS itu banyak firman Tuhan disampaikan. Hamba-hamba Tuhan itu memberikan pengertian, pengetahuan. Dan nanti pelan-pelan kita juga semakin terbuka karena gini ya Bapak Ibu ya, dengan ikut acara seperti ini ya, dengan ikut RRS, ikut pemuridan, itu juga merupakan apa? Pembaharuan akal budi. Karena apa? Kita dapat pengertian-pengertian baru di mana ada orang-orang lain yang sudah mendapatkan hikmat-hikmat Tuhan, kemudian hikmat tersebut disampaikan sehingga apa? Kita semakin mengerti, oh begitu toh maksudnya. Contoh di RTM ya. Contoh di RTM ini Pak Andreas Samudra itu diberi hikmat yang luar biasa dari Tuhan sampai bisa bikin buku Pemuridan 1 sampai ke 13. Itu hikmat dari Tuhan, bagaimana apa yang tuh Allah Bapak bicarakan dengan Pak Andreas, dia tulis, semuanya dia tulis. Dia tulis, dia bukukan sehingga orang lain bisa belajar. Awalnya kita nggak bisa dengerin suaranya Bapak. Kita nggak tahu bahwa Bapak itu bisa bicara. Sampai kita tahu bahwa Pak Andreas, oh ternyata Bapak bisa bicara sama kita. Ada suara Bapak, ada suara Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Kalau selama ini, kalau di gereja-gereja semua kebanyakan diajarinya mengenai, oh kita mendengar suara berarti itu suaranya Roh Kudus. Itu Roh Allah, Roh Kudus yang berbicara. Tetapi waktu kita belajar lagi mengenai hikmat-hikmat Tuhan, di mana Pak Andres menyatakan bahwa, oh ternyata Tuhan Yesus juga bisa bicara ya. Caranya itu beda ternyata. Kalau Tuhan Yesus itu bisa guyon, bisa bercanda. Kalau Allah Bapa itu kalau kita dengar, suaranya itu lebih lebih berwibawa. Lain, kalau Roh Kudus itu suaranya agak lembut. Itu sampai bisa membedakan setingkat itu. Kalau kita nggak pernah dengar, kita nggak pernah tahu. Itulah kenapa perlu ada yang namanya belajar juga nih di RRS. Sehingga apa? Mungkin firman Tuhannya sudah dibantu ya sama Pak Edi, sudah dicernakkan. Kemudian kita makannya sudah makanan lunak. Benar Pak Edi bilang kita harus makanan keras juga, makanan firman Tuhan secara langsung. Tetapi dengan kita makanan lunak pun itu membuat menambah pengetahuan, menambah pengertian kita. Karena apa? Kalau kita nggak pernah dengar, cara belajarnya lebih lama. Istilahnya begini. Kalau kita belajar sendiri, pasti kita minta tanya sama Tuhan, Tuhan ini nggak ngerti Tuhan. Pasti Tuhan bisa sampaikan, tapi butuh waktu yang lebih lama. Tetapi kalau misalnya kita dengar dari hamba Tuhan, dia sudah mengalami, gitu kan. Misalnya contohnya, ada hamba Tuhan, dia bilang gini, saya itu sudah mengalami sampai jatuh bangun, gitu kan. Satu saya jatuh bangun tadi yang Pak Edi cerita, bahwa sampai bangkrut, sampai ini, sampai itu, sampai habis, bis. Ternyata setelah saya tahu, gitu kan, Tuhan itu mengkoreksi saya, ternyata saya tidak bayar persepuluhan. Ini ceritanya gitu kan. Nah, kalau kita dengar nih firman Tuhan yang semacam itu, ya sudah, kita puji Tuhan ada yang ngasih tahu. Kita nggak usah ngalamin sampai bangkrut, krut, gitu kan. Tetapi dengan pengalamannya orang lain, kita jadi belajar, oh ternyata kalau kita tidak melakukan persepuluhan ya, ternyata berkat-berkat kita bisa terhambat tuh. Percaya nggak percaya, tapi itulah Mama firman Tuhan dikatakan apa? Kembalikanlah bagianku, kembalikanlah persepuluhan yang adalah miliknya Tuhan. Daripada kita disuruh ngalamin nih yang sampai bangkrut, krut, sudah nuruto gitu. Itu lebih enak ya Bapak Ibu ya. Jadi puji Tuhan lah hari ini kita banyak diingatkan oleh Pak Edi bahwa kita mulai saat ini kita siap menghadapi tahun 2026 walaupun banyak kebingungan, ketidakpengetahuan, tidak mengerti gitu, tetapi ada tetapinya bahwa
Semakin kita belajar firman, kita percaya janji-janjinya, bahwa janjinya pasti akan ditepati. Kalau kita nggak belajar firman Tuhan, kita nggak tahu janjinya apa aja. Gimana kita tahu janjinya apa aja kalau nggak belajar baca firman aja nggak pernah kok. Nggak tahu janjinya Tuhan apa aja. Makanya kita perlu belajar baca-baca firman, baca lagi, mengerti, minta pengertian, roh pengetahuan, minta roh hikmat, yang terutama ya minta roh hikmat, roh wahyu setiap hari. Tidak pernah kita bosan-bosan mengingatkan. Pak Edi berkali-kali, saya juga berkali-kali mengingatkan. Karena apa? Itu bekal kita. Kalau kita tidak kuat di dalam firman, mudah sekali si jahat itu yang dibilang seperti singa mengaum-ngaum di yang mengelilingi kita ya, si jahat itu kan, menunggu kita jatuh dengan cara apa? Kenyamanan, kembali lagi kenikmatan dunia, masalah mata gitu kan, keinginan mata, keangkuhan dunia, yang kayak gitu, mudah jatuh. Kalau kita tahu firman, oh firmannya katakan gini, kita nggak boleh sembarangan. Oh, kalau mau memberkati orang juga, oh harus berdoa. Karena apa? Nanti jadi salah. Karena apa? Karena menjadi dituhankan oleh orang itu. Oh, ternyata begitu. Jadi banyak-banyak istilahnya, banyak yang dengan firman itu menjadi, kembali lagi ya, pelita. Itulah kenapa dibilang firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku gitu kan. Bahwa itu yang menerangi ini loh, kamu harus kemana, kamu harus kemana, harus kemana. Itu berdasarkan firman. Ini tidak boleh nih belok ke kiri nih. Ini tidak boleh nih keinginan daging nih. Udah kamu stop gitu kan. Balik lagi ke sini. Nah, itulah pelita, itulah firman. Itulah yang menuntun kita lurus supaya apa? Kita tidak tersesat di jalan. Kalau kita tersesat di jalan nggak nyampe di rumah Tuhan nantinya, nggak sampai di kerajaan Allah. Akhirnya apa? Masuk ke neraka, belok ke kiri gitu kan, belok ke kiri bukan belok ke kanan. Jangan sampai ya, Bapak Ibu ya. Itulah kenapa pelita firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak Pak Edi buat firmannya hari ini. Sebelum kita lanjut, mungkin ada tambahan ataupun pertanyaan, kita berfoto sebentar. Silahkan Bapak Ibu yang bisa buka kameranya, kita berfoto sebentar. Yuk. Nah, gitu. Ada lagi yang bisa buka kameranya. Mari kita berbuka. Oke. Kayaknya yang satu ada yang in and out karena sinyal ya. Oke. Yang bisa buka kamera boleh buka kamera. Sudah semuanya siap? Biasa. Saya foto 2 kali. Pertama yang biasa aja, yang kedua boleh kayak bebas. Oke, siap? Semuanya senyum terbaik termanis. 1, 2, 3. Oke, yang kedua boleh kayak bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Cantik-cantik, ibu-ibu. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau nanya. Ataupun mau kesaksian boleh. Ada yang dari jauh, dari Australia ada? Mau berbagi sesuatu, mau nanya? NAD-nya Belum, ketemu. Kak. Oke deh. Ya, adakah Ibu Nastiti? Ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Kak. Ya. Terima kasih Pak Edi. Saya tadi kan pulang dari rumah sakit itu saya lupa ketiduran. Tapi tahu-tahu saya RRS, puji Tuhan. Gimana sih ini kamu muter-muter. Terima kasih ya firmannya. Benar kok yang disampaikan Pak Edi. Ada pertanyaan satu juga kesaksian gini Pak. Tadi Kak Hilda kan minta aja. Saya berpikir kalau minta itu kan kita merasa bahwa kita ini bukan anak Allah. Nah, padahal kita udah anak Allah berarti merasa udah pemeliharaan Tuhan sempurna. Jadi saya nggak pernah minta, percaya aja saya imani. Yang pertama, terus yang kedua tadi terus diingatkan minta hikmat. Oh, jadi minta iya ya. Kadang saya minta, kadang enggak Kak. Tapi setelah tadi Kak Hilda menyampaikan bahwa selalu ada sesuatu yang baru. Oh, jadi enggak apa namanya? Boleh maksudnya. Jadi boleh ya minta terus tiap hari ya kalau kayak begitu ya. Ya udah. Terima kasih. Terus yang ketiga, tadi saya kesaksian. Saya terus terang aja digerakkan Tuhan kan usia 38 tahun itu saya tobat, benar-benar bertobat gitu loh, lahir baru istilahnya gitu. Nah itu
saya diingatkan, saya bersyukur sama suami. Dulu saya kalau perempuan tak bagi gitu, karena memang hamba Tuhannya kan 2 di RTM sama di gereja gitu. Tapi Tuhan tidak berkenan gitu. Terus Pak Anu, tidak usah dibagi, terus gimana? Ya nanti tanya lagi Tuhan. Nah sejak saya melakukan seperti itu, dari dulu sampai sekarang, walaupun jatuh bangun, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan memelihara, tidak pernah kekurangan Pak. Ketika saya Amin. Tuhan, aku mepet banget 3 hari 5.000, Tuhan besok itu mau gimana? Aku nggak apa-apa, udah nggak tak pikirin dah. Aku percaya Tuhan. Pasti ada jalan selalu gitu loh. Jadi saya Amin. kalau untuk Yes. persepuluhan itu tidak pernah iman-iman. Ini kemana Tuhan? Ini gini, terus ini oh ya ke sana. Oh ya udah. Aku nggak mau udah mikir. Percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna. Jadi sampai saat ini. Sampai akhirnya RRS. RRS dari RRS. Terus ke apa namanya Kak Ilda. Besok itu tanggal 21 ke Retnas Tuhan. Kalau Retnas aku harus bayar. Tiap tahun kayaknya Tuhan aku nggak bayar ya. Pasti selalu ada yang bari Tuhan. Kalau aku bayar tak hitung-hitung, waduh Tuhan nggak cukup. Tapi aku udah nggak mikir aja, pokoknya aku pengen. Ternyata betul, aku nggak minta cuman Ibu ada yang bayar, terus ada yang genapi juga. Wow. Kayak udah, aku udah ngerasa ini kesaksian malam itu. Kok tahu-tahu saya diingatkan, kamu coba WA ini gitu, G gitu namanya toh. Lu ada apa Tuhan? Saya malu Tuhan. Nanti dikira mau gimana? Saya nggak mau. Tapi saya ngikuti Roh Kudus. WA. Oh iya. WA-nya gimana? Ya salam sayang. Tuhan berkati selalu ya. Selamat istirahat. Cuman itu aja. WA-nya ya saya ngikuti. Nggak taunya tahu beliaunya tuh terus. Tadinya terus nanya. Bu mau ke ini enggak? Iya tapi sekarang nggak bisa nganu apa enggak bisa online. Jadi harus onsite. Oh iya, gini aja Kak, pastinya tanya Kak Ida aja ya. Dia bilang, oh iya, oke saya tanya Kak Ida. Nggak ada berpikir seperti apa gitu loh. Nggak ada berpikir, saya nggak mau berpikir mereka-mereka memikirkan orang. Nggak, saya percaya Tuhan. Tahu-tahu itu sama Kak Ilda, Bu Nasiti sudah lengkap, udah gini, hah? Kok bisa? Oh, adalah ternyata Roh Kudus bener ya. Apa dari hati, tapi saya nggak mau mendahului kata Tuhan. Tapi perasaan saya, oh iya, saya manut. Itu kesaksian saya, dan saya percaya sekarang ikuti Tuhan. Sampai saya pernah itu kesaksian, dikasih 500, ini Bu, ada taburan, 500.000. Hah, kok banyak sekali? Tapi waktu saya pakai itu, tadi kan Padahal 500.000. Tuhan, aku mau yang 10% aja. Kok perasaanku kok enggak enak ya Tuhan kalau saya memakai uang ini. Saya tanya Tuhan ini untuk siapa? Saya 50.000 aja Tuhan 10% ya. Tuhan tidak berkenan, ya udah tak simpen. Baru berapa hari tak simpen, tak loh. Tuhan kok untuk ini benar enggak? Untuk hamba Tuhan ini. Bu, iya ternyata betul. Nah, waktu saya lari, saya lari mau ngikuti, waduh mau naik kereta, gimana caranya saya bisa capai itu, tahu-tahu gini, ya udah pokoknya tak sampaikan, baru uang itu saya sampaikan dis gitu ya sampai di tangan beliau. Terus yang ngasih uang itu tanya sama saya, Bu Nasiti, kemarin uangnya yang aku kasih 500.000 masih enggak? Loh Bu, kan sudah dikasihkan saya, loh kok mau diminta lagi, gimana Bu? Aku bingung gimana tuh Bu, kenapa Bu, uangnya sekarang kemana? Ya udah enggak ada Bu. Oh enggak ada ya kok, tapi sudah saya aturkan ke hamba Tuhan ini. Hah, hamba Tuhannya manain? Wah, kok benar kok. Ternyata Bu Nasiti benar dikasih ke hamba Tuhan, ya aku pikir. Jadi lompatnya ke saya itu keliru gitu loh. Terus Tuhan gerakan saya ke hamba Tuhan yang itu. Ternyata terus benar itu yang Tuhan mau. Kok tahu-tahu kok jadi ke saya sih Bu. Tapi Tuhan bilang katanya jangan dipakai uang itu gitu. Terus Bu Nasiti mau saya minta 50.000 aja. Pak, aku 50.000 aja ya untuk bensin. Aku mau minta, Tuhan nggak boleh. Tahu-tahu saya dikasih 200.000. Nah, Siti minta Wow. 50.000 tuh, iya. Mah dikasih ini Bu Nasiti untuk Bu Nasiti. Saya bilang, kok banyak sekali, saya 50.000 aja. Enggak, itu Mama dikasih mah 200.000. Jadi itulah saya jalan bersama dengan Tuhan. Sampai mepet benar-benar. Aku Amin. enggak untuk Ya. sampai sekarang pemeliharaan Tuhan sempurna. Dan saya tetap masih menabur, masih persepulan iya, dan taburan iya. Jadi itu bukan nganu ya, bukan pamer enggak, tapi memang itu kerja Roh Kudus, dan saya mau meresponi karena Amin. apa yang akan saya dapatkan nanti jauh lebih apa yang saya pikirkan. Jadi saya mulai berpikir Yes. RLS itu tidak akan percuma.
buat saya. Jadi saya tidak sengaja untuk tidak ikut RRS, tapi saya kalau terlambat saya selalu ingat terus cepat ikut gitu loh. Walau saya terlambat, tetapi ada hati saya karena saya tidak sengaja tidak ikut. Jadi itu saja yang saya sampaikan sampai saya di dalam segala hal saya percaya. Termasuk kemarin saya jatuh tuh diuji sampai sampai sekarang Tuhan pemeliharaan Tuhan sempurna. Jadi besok saya ikut kok ikut RS lagi. Ikut itu yang tanggal 21 sangat. Ya, dadah, haleluya, amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Ini teman-teman harus dibuktikan itu. Saya sudah membuktikan saya bukan hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan ya, anak ala-ala ya. Saya bukan. Ya udah, terima Amin. kasih. Kemudian kemuliaan Tuhan. Ya, Haleluya. Mantap, Bu. Pagi, Luar Kelda. biasa. Dadah. Oke, ya, baiklah. Terima kasih Bu Nasiti buat kesaksiannya. Ini adalah suatu kesaksian yang memberikan semangat ya bahwa kalau Bu Nasiti aja bisa, kita juga pasti bisa. Memang betul bahwa persepuluhan berbeda dengan taburan. Ada juga orang yang membedakan lagi taburan, ada juga yang bilang benih. Ada lagi, itu nanti pelajarannya ada pelajaran yang berbeda ya. Oke, kembali yang tadi pertanyaannya Bu Nasiti itu, yang di chat saya tulis ya, Efesus 1 ayat 17 dikatakan begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, jadi mintanya kepada Bapa, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi ini memang harus diminta. Kalau menurut firman ini, dan meminta kepada Allah, dan itu boleh, dan itu disarankan untuk meminta supaya diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Kalau kita tidak minta, pengertiannya tidak berkembang. Hikmat itu bertumbuh, jadi kita memang harus bertumbuh terus supaya ada perubahan. Semakin serupa Yesus adalah target kita. Tuhan inginnya kita seperti itu, ya. Serupa Yesus. Kalau kita nggak pernah punya pikirannya Yesus, nggak pernah punya karakternya Yesus yang termuncul seperti 9 buah roh itu, gimana kita semakin serupa? Karena yang akan diterima di kerajaan Allah itu orang-orang yang serupa dengan Yesus. Oke, baiklah kalau begitu bagi teman-teman yang ada di Zoom, yang dengerin rekaman ini, nanti kita undang lagi sampai ketemu lagi di hari yang Senin yang akan datang. Kita sebentar lagi untuk yang ada di tempat ini kita akan meneruskan dengan sesi doa ya. Bagi teman-teman yang mendengarkan rekaman ini silahkan bergabung supaya kita enak lah ngobrolnya, bisa langsung live gitu, mau nanya. Dengerinnya juga beda ya sama dengerin rekaman gitu. Jadi baiklah kalau begitu, sampai jumpa di acara Revival Restoration Service mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup rekamannya dulu ya.